Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dr. Dona dalam program yang secara spesial mengupas mengenai dunia kecantikan, khususnya estetika medis. Dan juga kami menghadirkan berbagai narasumber yang sangat ahli dan expert di bidangnya. Nah, inilah program Cantik. Beauty is for everyone. Telah hadir di tengah-tengah kita semua, Dr. Shirley. Beliau adalah dokter estetika yang sudah sangat berpengalaman dalam tentunya treatment-treatment kecantikan. Nah, halo Dr. Shirley, apa Halo, kabar? Dr. Dona. Hai dok, mudah-mudahan kondisinya gimana dok? Sehat? Sehat. Oh, aduh, semangat cerah banget nih dok ya, warnanya bajunya biru nih ya, sama dengan warna juga. program Cantik ya, sama-sama biru nih kita ya. Biru. Oke dok, nah kita hari ini akan bahas soal bibir ya dok ya. Nah bibir itu ternyata jadi concern banyak orang dok. Banyak yang sekarang tuh pengen tampilannya bibirnya tuh seksi katanya gitu ya. Nah mungkin menurut dokter Shirley sendiri tuh bibir yang seksi itu seperti apa dok? Atau bibir idaman lah ya? Bibir idaman ya. Jadi bibir seksi idaman itu suatu istilah untuk bibir bentuk bibir yang sehat. Oke. Gitu. Jadi bentuk bibir yang menawan, yang menarik di mata orang-orang yang melihatnya. Gitu. Nah kenapa sih kok bibir idaman itu penting dok? Maksudnya apakah dan ciri-cirinya, karakteristiknya seperti apa kalau bibir itu disebut sebagai bibir idaman? Bibir seksi. Bibir seksi. Ciri-cirinya. Jadi bibirnya itu lihat dari bentuknya. Dari bentuknya, lalu dari teksturnya harus lembut. Oke. Terus dari bordernya juga harus tegas. Ada M-shape-nya. M-shape itu maksudnya bibir ini ya, yang bibir Iya, atasnya bibir ya? atasnya. Berarti bibir atasnya tuh tegas gitu? Oke. Sama dari ketebalan bibirnya harus imbang. Jadi bibir atas dan bawah harus proporsional. Oke. Gitu. Dari warnanya juga harus yang merah merona. Oh gitu. Lebih fresh. Lebih fresh tampilannya ya. Nah kalau dari volume bibir sendiri tadi dokter sempat bilang bibir atas bibir bawah harus proporsional tuh maksudnya gimana dok? Jadi proporsional itu kalau dari bentuk bibir seenggaknya 1:1 atau 1:2. Atas dan bawah. Atas dan bawah. Jadi sebenarnya bibir bawahnya jadinya lebih lebar, lebih besar. Lebih bervolume Lebih gitu. bervolume. Lebih besar ya dok ya? Lebih besar. Oke, jadi tuh catat tuh ya para Atau pemirsa sama. ya. Sama gitu ya. Minimal Aduh. sama. Jadi menurut dokter Shirley ya para pemirsa, kalau bibir yang seksi itu adalah garis bibirnya tegas gitu ya dok ya. Bentukannya ada bentuk M-nya, polanya, terus bervolume 1:2 tadi ya. Jadi bibir bawahnya lebih tebal dan juga merona dan juga lembab ya, pelampi gitu ya dok ya. Oke. Nah tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya banyak ya dok ya problem yang bibirnya tuh kurang proporsional ya kan, bibir atas bibir bawahnya. Terus juga ada juga yang bibirnya gelap gitu kan. Warna bibirnya gelap. Nah kira-kira apa sih dok yang nyebabin volumenya nggak proporsional dan juga warna bibir yang gelap gitu? Biasanya warna bibir yang gelap itu bisa karena sinar matahari. Oke. Terpapar sinar matahari, jadi warnanya jadi gelap. Sama seperti kulit yang lain, bibir juga sama. Jadi kalau kena sinar matahari, kita nggak pakai protection juga bisa gelap bibirnya. Jadi bibir juga bisa jadi gelap karena matahari. Karena ya? matahari, oke. Bisa juga karena merokok, karena nikotin, atau karena kafein, kopi, teh, itu juga bisa membuat gelap warna bibir. Oke. Selain tadi, berarti kalau misalnya merokok tuh jadi lebih gelap juga ya dok ya bibirnya? Jadi lebih gelap juga, karena ada nikotin dan tarnya. Oh, jadi nggak cuma gigi aja ya yang jadi tampilannya lebih kusam ya? Oh, ternyata bibir juga bisa loh para pemirsa ya, gara-gara merokok. Terus selain itu dok, selain matahari, selain merokok, ada lagi kah kira-kira yang bisa nyebabin? Oke, ternyata bibir yang dehidrasi juga bisa jadi lebih gelap ya? Bisa lebih gelap karena lebih kering. Oh, lebih kering bibirnya. Dia kering, jadi kelihatannya kurang sehat. Oke, jadi tadi kan soalnya salah satu kategori bibir sehat itu adalah bibir yang lembab, yang pelampi ya. Jadi kalau kita kurang minum juga kurang bisa air, ya dok ya. bisa. Ternyata bikin kulit bibir jadi tampilannya lebih kusam. Atau karena makeup, karena lipstick. Oh, lipstick gitu. juga bisa. Karena kosmetik yang mutunya kualitasnya kurang. Oke, jadi ternyata bisa juga Jadi lipstick menyebabkan warnanya menyerap atau gimana tuh dok? Kalau misalnya dia kurang mungkin bahan-bahan di lipstick itu yang kurang bagus, kualitasnya kurang baik. Jadi kelamaan bibir itu jadi gelap.
gitu. Oke. Jadi nanti kita bisa, sebenarnya ada juga dok ya cara-cara bagaimana untuk bisa mencegah dan berarti menanganinya ya nanti ya. Betul. Kita akan bahas. Oke nih. Nah mungkin buat tadi bibir jadi gelap itu, selain bibir gelap kan ada bibir kering dok. Nah kira-kira apa sih yang membuat bibir jadi dehidrasi gitu? Dehidrasi karena yang tadi itu kurang cairan tubuh. Kurang cairan tubuh. Ya, kurang minum. Gitu, atau karena penyakit tertentu. Penyakit tertentu juga bisa bikin bibir jadi lebih kering Jadi ya. kering, ya. Oke, kalau obat-obatan gimana dok? Ada nggak sih kira-kira obat-obatan yang bisa bikin bibir jadi lebih kering? Obat-obatan juga ada. Obat-obatan Bisa juga juga. bisa ya. Terutama kalau nggak salah tuh obat-obat yang buat jerawat ya. Iya kan bisa juga jadi bibir kering. Nah kira-kira kalau bibir yang kering atau bibir yang gelap, kira-kira apa yang bisa dilakukan dok sama para pemirsa di rumah nih? Kalau bibir kering atau gelap ya, biasanya cara mencegahnya atau cara penanganan? Cara mencegahnya dulu Cara kali ya. mencegahnya. Nanti kita baru penanganannya gimana? Bisa pakai lip balm atau pakai lip care. Pakai lip care. Apalagi sekarang ada lip care yang mengandung SPF. Oh iya, ada sekarang dok, lip care ada SPF-nya. Ada SPF-nya. Oh gitu. Jadi itu untuk mencegah bibir gelap dari sinar matahari, paparan sinar matahari. Jadi yang karena paparan sinar matahari bisa dihindarin lah ya Bisa dok dihindari. ya. Jadi nggak cuman kulit wajah aja atau tubuh yang kita pakaiin SPF. Oke, jadi bibir juga sekarang bisa loh pemirsa pakai lip care yang ada SPF-nya. Gitu ya, menarik banget nih ya. Terus kemudian apa lagi dok kira-kira selain pakai lip care? Selain pakai lip care supaya dia lebih cerah. Supaya dia lebih cerah biasanya dengan injeksi juga bisa. Oke, injeksi juga bisa. Jadi nanti arahnya itu mungkin treatment yang kita bisa klinik ya, kayak gitu. Tadi kan dehidrasi juga ya. Berarti kalau kita cukup cairan itu juga bisa. Itu juga lebih bisa lembab. ya, lebih lembab gitu ya. Sama kayaknya kalau sekarang itu aku pernah dengar juga dok, ada yang lagi ngetren itu masker bibir. Oh, masker. Itu berarti bisa juga dok ya, pakai masker bibir untuk membantu. Bisa ya juga berarti pakai ya. Masker. Oke. Ada masker, ada peeling. Oke. Oh, peeling juga bisa ya Peeling ternyata juga ya. Bisa scrub, lebih ke scrub bibir. Scrub bibir. Dan itu bisa dikerjain di rumah tuh dok kalau scrub bibir. Bisa banget. Oke. Biasanya disarankan berapa lama sekali dok pengerjaannya? Biasa scrub bibir bisa tergantung kebutuhan ya. Kalau bibirnya emang kering banget, perlu nutrisi atau apa, itu bisa lebih sering gitu, bisa setiap malam. Oke, jadi bisa sering tergantung kebutuhannya Tergantung ya, kondisi bibirnya juga ya dok ya. Seminggu sekali, ya. Oke, siap dokter Shelly. Wah kita seru banget nih ya membahas soal bibir. Nah nanti masih banyak yang akan kita bahas ya para pemirsa mengenai bibir seksi idaman. Nah jangan kemana-mana, tetap di program Cantik. Baik pemirsa, kembali lagi di program Cantik. Nah, kita lanjut lagi dok ya diskusi kita tadi mengenai bibir seksi idaman. Tadi dokter Shelly membahas mengenai apa saja yang bisa kita lakukan di rumah ya dok ya untuk dapetin bibir idaman. Nah, kalau di perawatan klinik sendiri nih kira-kira apa yang bisa kita kerjain dok? Kalau di klinik ya kita bisa laser dengan Pico, itu bisa untuk membantu melembabkan juga untuk mencerahkan warna bibir. Oh, jadi kalau bibir-bibirnya gelap ternyata bisa di laser ya dok ya? Bisa di laser. Oke, nah itu cara pengerjaannya gimana tuh dok prosedurnya? Biasanya sih prosedurnya langsung aja sih, nggak ada gimana lagi, bisa juga dengan eksfoliasi terlebih dahulu. Oh, bisa di-combine nih? Bisa di-combine, baru di laser, atau setelah itu juga bisa di-combine dengan masker bibir. Oh, jadi tahapannya tuh dari eksfoliasi dulu. Nah, perlu di anestesi nggak sih dok kalau misalnya ngerjain laser bibir? Biasanya sih enggak sih. Oh, biasanya dokter nggak anestesi ya. Pada saat pengerjaan tuh rasanya gimana tuh dok kalau laser bibir tuh? Paling ada sama ya seperti wajah ya, jadi dia ada tingling sensation ya, kayak jadi kayak cekit-cekit gitu. Cekit sedikit sih. Oke. Sama panas, ada rasa hangat. Oh, ada rasa hangat, tapi bukan sakit ya dok ya? Bukan sakit. Oke, bukan sakit. Nah setelah treatment itu afternya gimana dok? Tampilan bibirnya si pasien, apakah ada luka-luka gitu? Oh, nggak ada. Ada pengelupasan kan biasanya itu yang dikhawatirin. Biasanya kita nggak ada downtime-nya, jadi paling warna bibirnya aja lebih cerah. Oh, warna bibirnya jadi langsung kelihatan pink?
lebih cerah. Lebih cerah gitu ya? Sih, Oh, lebih pink gitu lebih ya? pink, lebih cerah. Oke. Tapi nggak terlalu gimana banget ya, karena ini kan hanya laser. Jadi tidak mengubah bentuk bibir, hanya warna sama lebih melembabkan, lebih nggak kering aja. Lebih nggak kering sama lebih mencerahkan gitu ya dok Mencerahkan ya? aja. Jadi nggak mengubah volume bibir, nggak mengubah bentuk bibir. Gitu. Oke. Nah terus kalau kayak gitu kan biasanya dokter ada pantangan-pantangan nggak sih dok kalau habis laser bibir tuh nggak boleh apa atau ada perawatan khusus nggak setelah laser bibir? Nggak ada sih. Nggak ada ya. Jadi boleh pakai lip care aja. Boleh pakai lip care aja boleh. Kalau lipstick gitu dok? Lipstick juga nggak apa-apa. Juga nggak apa-apa ya after laser ya bisa ya jadinya ya. Jadi nggak perlu ada khawatir. downtime-nya, ya, Nggak perlu khawatir dengan downtime-nya laser bibir. Biasanya kalau dari berdasarkan pengalaman dokter tuh berapa kali tuh dok lakukan laser bibir hasilnya jadi lebih maksimal gitu buat pasien? Biasanya tergantung ya, kan kita lihat dulu nih, harus konsultasi dulu. Yes. Jadi kita lihat warna bibir sebelumnya seperti apa. Biasa bibirnya gelap, masa gelapnya tuh seperti apa? Seperti apa gelapnya ya? Karena kadang kan ada yang gelap banget, ada yang cuma gelapnya di tepinya aja. oh ya, ada yang gelapnya cuma di tepi aja. Gitu. Jadi itu juga tergantung dari sebelumnya pasien keluhannya apa, di mana. Oke, jadi disesuaikan ya berapa kalinya. Berapa kalinya. Jadi setiap pasien tuh udah pasti berbeda. Berbeda kali berapa beda. kalinya dan jedanya juga ya? Iya, energi juga berbeda, jedanya juga berbeda. Oke. Nah, selain laser bibir menarik banget nih, Dok. Kira-kira apa lagi, Dok, yang bisa dikerjain buat perawatan buat area bibir? Area bibir ya, kita bisa kerjain juga dengan injeksi. Hyaluronic acid. Betul. Oke, filler apa gimana, Dok? Kalau itu Ini bukan masuknya? filler, jadi dia diinjeksi untuk melembabkan, lebih melembabkan supaya bibirnya nggak pecah-pecah, nggak kering, lebih menghidrasi bibir. Jadi kualitas kulitnya. Kualitas kulit bibirnya. Oke, tapi nggak apa-apa tuh, Dok, diinjeksiin di Nggak area apa-apa, bibir? Ini aman-aman. Oke, jadi prosedurnya mungkin di anestesi dulu lah ya kalau ada Anestesi proses. kalau injek. Kalau nggak lumayan juga ya, Dok ya. Lumayan sakit. Sakit juga ya, Dok ya kalau diinjeksi ya. Tapi itu cuman hanya sekedar melembabkan, mencerahkan ya, Dok ya. Kalau misalnya pengen bibirnya lebih volumenya gitu Lebih ditambah bervolume, lebih kita filler. Oh, Nah, itu baru di oke. filler. Baru di filler ya. Jadi melembabkan sama ngisi itu beda ya, Dok ya? Itu beda, tapi kalau udah filler itu udah termasuk melembabkan juga. Oh. Jadi ada efek untuk melembabkannya. Ada efek buat melembabkannya, tapi ada penambahan volumenya. Ada penambahan volume. Oke, biasanya gimana tuh, Dok, gambarannya nih? Karena kan biasa pemirsa juga pada belum ada gambaran ya tentang filler bibir Pada gitu. takut ya? Iya, dia juga bilang, aduh takut nih filler bibir gitu kan. Apalagi sekarang sosial media juga cukup banyak ya. Maksudnya ada informasi-informasi mengenai filler berbahaya, ada efek sampingnya dan sebagainya. Nah, kalau menurut pandangan dokter Shelly sendiri gimana? Kalau filler itu prosedurnya ya, nggak usah khawatir sih, karena sebelumnya pasti kita anestesi terlebih dahulu. Pasti anestesi ada anestesi krimnya. Oke. Jadi anestesi krim dulu sekitar 30-40 menit. Iya, Biasanya 30-40 menit ya. Di anestesi dulu, setelah itu kalau emang pasiennya oke, kita langsung kerjakan. Tapi kalau misalkan mau lebih baal lagi nih, lebih kebas lagi, kita bisa suntik juga. Oh, Anestesinya dokter bisa diinjek. bisa injeksi anestesi lagi. Bisa diinjek lagi. Oke. Jadi tergantung dari tingkat sakitnya pasiennya, tahanan sakitnya kayak gimana. Oke. Gitu. Jadi anestesi dulu terus baru Anestesi di krim juga bisa anestesinya injek. Jadi lebih baal lagi. lebih baal lagi. Oke. Terus kemudian disuntikin gitu, Dok? Kemudian kita suntikin, ya kita tanya dulu nih bentuk bibirnya maunya kayak gimana, ada contohnya nggak? Karena Oke. biasanya ada request nih, oh saya maunya bibirnya bentuknya hati, Oh, bisa ya, Dok ya? Bikin bentuk hati gitu. bisa dibikin hati atau yang mau yang M shape-nya kelihatan, atau mau yang Russian lebih lebar, lebih tinggi. Lebih ya. tinggi Lebih bibirnya tinggi. gitu ya. Oke, kalau bentuk hati tuh gimana tuh, Dok? Bentukannya? Kalau yang bentuk hati, mungkin kalau di Asia agak jarang ya. Agak jarang ya kalau Asia ya. Bentuk hati itu lebih ke bagian tengahnya itu lebih menonjol. Oh, Ya. lebih oh gitu. Jadi bagian tengah di bagian bibir bawahnya ya? Bawah dan atas. Oh, atasnya. Juga. Oh, atasnya juga. Jadi atas bawah ininya melengkung gitu ya? Ini juga melengkung, iya. Diisi bagian tengah. Tengahnya tuh lebih diisi, lebih ke bawah. Iya. Oh, bagian tengah bibir atas diisi, tengah bibir tengahnya bawah lebih dominan. lebih dominan. Lebih dominan di tengah. Oh gitu, jadi memang sekarang ini bibir tuh tren banget ya, filler bibir ya para pemirsa. Jadi bentuk bibir aja bisa dibentuk-bentuk tuh, mau bentuknya kayak gimana. Ya bahkan aku juga pernah dengar ada bentukan cherry lips ya, jadi bibirnya yang tipenya belah,
Terus Ya, kanan itu juga kirinya bisa. lebih bervolume juga bisa ya dok ya. Itu Jadi juga bisa dibentuk. jadi tergantung keinginan daripada pasien ya, Tergantung bisa request biasanya. request juga gitu ya. Oke, nah kalau filler bibir ini, nah menurut pandangan dokter Shirley sendiri tuh bahaya nggak sih dok sebenarnya? Filler bibir bahaya enggak? Biasanya setiap tindakan Mm-mm. itu ada resikonya masing-masing ya. Jadi tindakan apapun ada resikonya. Laser juga ada resikonya. Iya, iya, iya. Gitu. Jadi Betul. kalau untuk bahaya atau tidak itu semuanya ada resiko sih. Mm-mm. Tapi kan kita secara profesional untuk mengerjakannya. Seperti Oke. itu. Nah, paling sering apa sih dok kira-kira kalau di kasus yang dokter sering temuin nih kalau Yang filler ditemuin ya, bibir? kalau filler bibir. Biasanya yang namanya filler ada tindakan penyuntikan injeksi. Pasti biasanya tuh ada bekas injeksinya, ada memarnya, kadang biru ya, biru-biru, atau kadang ada jendol, karena di filler kan ada jendol, gitu. Oke. Dan itu tapi penanganannya gimana dok? Penanganannya oke sih, maksudnya kalau misalkan biru ya kita tinggal kasih gel aja. Oh, kasih salep lah Kasih ya. salep. Kalau misalkan jendol itu juga tinggal dimasas, nanti juga dia bisa lebih larut. Larut gitu ya. Oke. Nah, wah seru banget nih dok ya kita bicara mengenai filler bibir. Tapi kita akan lanjut ya dok ya dengan filler bibir. Nah, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap di program Cantik. Kembali lagi di program Cantik bersama dengan Dr. Dona dan juga Dr. Shirley ya dok ya. Nah tadi kita sudah bahas mengenai filler bibir nih dok ya. Memang ada resikonya ya kata dokter ya. Nah tapi kalau misalnya nih dok, filler bibir itu kan suka juga ada yang after filler bibir agak jendul atau misalnya volumenya jadi besar banget gitu ya. Aku nggak mau terlalu besar ukuran bibirku gitu. Nah itu kira-kira bisa nggak sih dok filler bibir tuh dihilangkan atau diinjeksi lagi, mungkin seperti apa menurut dokter Shirley? Kalau misalkan terlalu besar ya, misalnya udah filler kok ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi nih, terlalu besar ukurannya, saya mau yang lebih kecil, itu bisa kita berikan injeksi lagi dengan pelembut filler, jadi fillernya bisa berkurang. Oh jadi ada ya Jadi pelembut jangan filler khawatir, ya? Jadi kalau misalnya ukurannya kegedean atau ada jendul, bisa disuntikin ya dok ya? Langsung hilang tuh dok setelah disuntikin? Iya, nanti dia berangsur-angsur dia lebih hilang. Lebih hilang gitu ya, jadi ukurannya kembali ukurannya lebih kecil dari yang sebelumnya. Lebih kecil dari hasil fillernya gitu ya. Terus kalau filler sendiri tuh dok sebenarnya after treatmentnya tuh bengkak nggak sih setelah injeksi filler bibir? Iya, pasti ada bengkak karena kan kita memasukkan benda asing. Jadi pasti agak bengkak dulu sekitar sampai 3 hari. Oh, biasanya 3 hari kayak jeding gitu ya? Nanti setelah itu dia akan turun bengkaknya, makanya volumenya juga kadang suka turun juga. Jadi nggak bervolume seperti yang awal setelah disuntik. Pas setelah injeksi. Jadi nggak perlu khawatir ya sebenarnya ya dok ya. Kalau misalnya after agak bengkak nanti emang seperti itu. Emang seperti itu. Jadi bisa bersabar dulu, tunggu 3 hari sampai dia emang benar-benar balik ke normal, sampai udah nggak bengkak lagi. Jadi biasanya seminggu lah ya kita tunggu ya dok ya. Kita tunggu dulu. Oke. Nah kalau filler itu ada resiko alergi nggak dok kira-kira? Filler ada juga yang alergi. Sebenarnya filler ini kan mengandung HA ya, hyaluronic acid yang ada di tubuh kita juga. Jadi emang biasanya sih orang jarang banget ya ada yang alergi, tapi mungkin ada aja sebagian kecil orang yang alergi gitu. Bisa gatal-gatal, bisa ruam juga. Gitu. Gitu. Jadi gatal-gatal di sekitaran areanya. Sekitar area yang di filler biasanya. Oke. Nah, kalau gitu berarti agak sulit juga ya dok ya untuk diketahui ya kalau case-nya alergi ya? Bisa. Setelah disuntikin ya? Baru ketahuan, alergi ternyata. Tapi ada penanganan nih kan ya dok ya kalau misalnya alergi ya? Kita bisa kasih obat untuk alerginya. Oke, jadi sebenarnya tergolong aman ya, karena kalaupun nanti ada semua tindakan tetap ada resikonya ya menurut dokter Shirley, tapi tenang aja ada penanganannya. Ada penanganannya. Oke, itu tadi seputar filler bibir ya dok ya. Nah kemudian sebenarnya kalau kita bicara mengenai bibir itu ada berbeda nggak sih dok antara bibir yang emang alami gitu ya, seksi alami, sama bentukan bibir yang emang hasil dari prosedur kecantikan nih menurut pengalaman dokter? Ada sih, berbeda. Berbeda ya dok ya? Iya,
Kalau hasil prosedur biasanya kan kita bikin ya. Jadi misalkan tepinya kurang tegas, kita kasih tepi yang lebih tegas. Atau bentuknya kurang proporsional, kita tambahin volume di mana sesuai. Atau dia kurang simetris, kita bikin simetris. Seperti itu. Sedangkan kalau yang alami biasanya emang garisnya ada yang kurang, atau proporsinya ada yang kurang, atau bibir bawahnya kurang bervolume, kita tambah. Kalau yang alami kan kadang-kadang sama volumenya, atau yang bawah bisa lebih tipis dari yang atas tapi bervolume. Seperti itu. Atau warnanya kurang cerah. Gitu. Oke, jadi emang beda ya dok ya? Kalau sebenarnya bibir itu sama halnya kayak alis gitu ya, jadi nggak ada orang yang kayak sulam alis ya. Iya, jadi nggak ada orang yang semuanya yang sama ya, kanan kirinya gitu ya. Kadang juga satu garisnya sebelahnya bibir atasnya kanan tegas, kirinya kurang gitu ya. Secara volume juga beda ya dok ya? Secara volume juga beda. Secara volume juga beda. Kadang kanan kiri juga berbeda volumenya. Ada yang lebih berisi, ada yang kurang berisi gitu ya. Bentuk juga kadang berbeda gitu. Nah, kalau tadi prosedur-prosedur kecantikan di luar laser, filler gitu ya dok ya. Nah sekarang lagi terkenal juga tindakan-tindakan bibir itu kayak surgery gitu ya dok ya. Misalnya contohnya kayak ngebentuk bibir gitu, ternyata bisa juga ya dok ya? Dioperasi ya, bisa. Bisa juga ya, jadi untuk ngebentukin bibirnya gitu. Oke. Wah banyak banget tadi kita ngobrolin soal bibir ya dok ya. Selain filler, laser gitu, kira-kira ada lagi nggak sih dok hal-hal yang bisa kita lakukan untuk area bibir gitu supaya lebih plump, lebih cerah? Supaya lebih cerah plump ya, pakai lip balm sih biasanya. Pakai lip balm ya. Jadi lip balm, lip care juga penting. Lip care, lalu ada masker bibir yang tadi, eksfoliasi kalau udah kering. Udah kering ya. Kering eksfoliasi ya. Oke. Kayak gitu. Terus lip care-nya juga harus sesuai dengan warna bibir ya, dengan warna kulitnya juga yang sesuai, yang cocok warnanya. Yang cocok warnanya gitu ya. Oke. Oh ya, aku tadi baru inget dok, sebenarnya kalau filler bibir itu banyak juga nih yang nanya tahan berapa lama itu. Apakah perlu diulang dalam waktu yang berdekatan atau gimana dok? Biasa sih nggak diulang sih dalam waktu yang berdekatan. Paling misalkan nih setelah filler, oh kurang nih, saya mau lebih tebal dari ini, kurang bervolume, itu bisa diulang. Jadi nanti bisa diulang setelah bengkaknya itu udah nggak bengkak lagi nih, udah nggak ada peradangan, udah turun, itu kita bisa ulang lagi sesuai dengan yang mau, yang diinginkan pasien gitu ya. Pasiennya bentuknya kayak gimana, volumenya mungkin kurang mau ditambah itu bisa. Jadi tapi kalau udah jadi sesuai dengan yang diinginkan, paling nanti tinggal tunggu aja sih, lama-lama kan juga habis fillernya, nanti kita bisa isi lagi. Oke, jadi satu kali pengisian itu bisa bertahan untuk beberapa bulan lah ya dok ya? Beberapa bulan, tergantung dari fillernya sebenarnya. Iya. Tergantung dari produk fillernya sendiri. Dari produk fillernya sendiri. Itu ada yang bisa bertahan 6 bulan, ada yang bisa bertahan sampai 1 tahun. Oke. Terus ada pantangannya nggak sih dok after filler tuh misalnya nggak boleh apa gitu? Biasanya kan suka tanya ya. Biasanya itu nggak boleh makan atau minum minuman yang panas. Gitu. Untuk 3 hari pertama ya. Oh gitu. Kalau misalnya kena yang panas kenapa dok? Kalau yang kena yang panas takutnya fillernya nanti hilang. Jadi dia belum stay di situ, udah hilang. Atau jangan merokok dulu. Jangan merokok dulu ya. Ya. Kalau pakai lipstick dok boleh nggak ya after filler bibir terus pakai lipstick? Jangan dulu sih. Jangan dulu ya. Karena kan lipstick itu kan nanti kita ada bakterinya, kita nggak tahu, ada bahan-bahan kimianya. Nanti kena, karena setelah filler kan kita setelah injeksi itu kan ada luka tuh. Jadi itu harus dijaga dulu. Oke, jadi harapannya adalah menjaga kebersihan dulu sama supaya nggak infeksi. Iya, supaya tidak terjadi infeksi ya dok ya. Waduh seru banget tuh dok. Dan juga jangan lupa pakai perawatan juga di rumah ya. Lip care sama pakai masker boleh. Lip care plus SPF lebih bagus lagi ya dok ya. Buat mencegah bibir yang gelap. Oke pemirsa, wah tadi seru banget ya kita ngomongin soal bibir seksi dok. Thank you banget Dr. Shirley yang sudah membawakan mengenai topik ini gitu ya. Semoga bermanfaat juga untuk para pemirsa. Oke pemirsa, sekian episode kita pada sesi kali ini dan tentunya kita akan membahas topik yang jauh lebih menarik lagi di sesi-sesi selanjutnya. Saya Dr. Donna dengan Dr. Shirley dan juga seluruh kerabat yang bertugas mohon pamit undur diri. Inilah program Cantik, Beauty is for Everyone.